Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi amma ba'd. Teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati, alhamdulillah biiznillahi ta'ala, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan rutin kita itu kelas tabur, yang dimana alhamdulillah luar biasa kita sudah berjalan 3 pekan. Ya, hari ini ya sudah mulai memasuki pekan ke-4 ya teman-teman semua. Ya, hari Senin 22 September ya. Hari ini adalah pekan ke-4 dari kelas tadabbur kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Ya. Untuk hari ini, insya Allah ayat yang akan kita tadabburi tentu juz 22 di surat Fatir ya. Ayat 29 dan 30 ya. Ayat 29 dan 30 teman-teman semua. Sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita akan tilawah, cuman agar mempersingkat waktu, kita akan tilawah di ayat yang kita akan tadabbur saja ya. Biar nggak terlalu kelamaan. Ya, karena dengan tilawah pun ini bentuk kita tadabbur dengan Al-Qur'an. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق Allahul Azim. Oke, coba teman-teman semua kita lihat artinya ya teman-teman semua ya. Ya. Artinya ini ya seharusnya bisa memotivasi kita agar memaksimalkan dalam membaca Al-Quran, dalam menunaikan sholat, ya, dan juga ya berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oke, kita artinya ya teman-teman semua ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pensyukuri. Ya, teman-teman semua yang Allah rahmati, ayah bunda sekalian yang Allah cintai, ya. Ayat ini kenapa ana ambil? Ya, karena ayat ini menjelaskan tentang 3 amal dahsyat yang akan mengangkat derajat kita. Bukan hanya derajat, dosa-dosa kita pun akan dihapuskan. Kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Ya. Bahkan di ayat ini Allah menyampaikan tijaratan lan tabur. Ya. Apa maksudnya? Ya. Bahwa perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi ketika kita mengamalkan 3 amal ini, membaca Al-Quran, kita sholat, dan juga kita berinfak, ini amalan yang tidak akan pernah merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, bukan hanya itu, kita pun akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat teman-teman semua, Anda pun pernah membahas tentang 4 amalan agar kita mendapatkan rahmat Allah. Di juz 10 ya. Masih ingat ya?
pernah menyampaikan tentang 4 amalan ya agar mendapatkan rahmat Allah. Kalau ini 3 amalan ya, 3 amal yang dahsyat yang insya Allah bisa mengangkat derajat kita, bisa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita, dan juga apa ya, bisa menghapuskan dosa-dosa kita insya Allah ya. Terdapat di surat Fatir ayat 29 dan 30 ya. Dari ayat ini teman-teman semua, dari Fatir ayat 29 sampai 30 akan lahir 4 poin tadabbur yang akan kami sampaikan kepada antum. Ada 4 poin tadabbur dan juga ada renungan ya untuk kita tentang ayat ini. Oke, yang pertama. Poin tadabbur pertama adalah tentang tilawah Al-Qur'an atau membaca Quran sebagai jalan hidup kita. Jadi kita manusia teman-teman semua, kita orang beriman, kita yang mengaku sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita menjadi pribadi yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang senantiasa berusaha menjadi ahlul Quran, bukan sekedar membaca tapi dia menghafal, ya berusaha menghafal, ya berusaha memahami, mentadabburi, dan yang paling penting apa? Yang paling penting adalah mengamalkan kandungan Al-Quran, teman-teman semua. Ya, jadi makna tilawah di sini lihat ini ya luas, bisa dengan membaca, menghafal, mentadabburi, dan juga yang pasti mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya. Dan kenapa sih kita perlu tilawah? Kenapa sih kita ini perlu membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, salah satu alasan kenapa kita perlu membaca Al-Quran adalah karena dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan apa lanjutan ayatnya? Lanjutan hadisnya apa? Kata Rasul, ku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi misalnya kita andaikan. Kita membaca alif, lam, mim. 3 huruf yang kita baca dan 30 pahala yang kita dapatkan. Ya, coba kita bayangkan lagi, misalnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih ada sekitar 17 atau 17 huruf. Ya, dari satu huruf itu kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalikan 10 kali 17, 170 pahala yang kita dapatkan. Coba kita renungkan teman-teman semua. Kalau kita mampu membaca 1 juz, 2 juz, bahkan bisa menghatamkan Quran, berapa huruf yang kita baca dan berapa pahala yang kita dapatkan, teman-teman semua. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, teman-teman semua. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Allah memberikan satu amalan, amal ini mudah dilakukan. Kita baca, dapat pahala. Ya. Kita nggak usah capek-capek, nggak usah berkeringat misalnya gitu ya. Tapi di sini ya Allah menjelaskan bahwa satu amalan yang dimana amal ini dahsyat dengan pahala yang luar biasa dan juga menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita jika baca Al-Quran, kata Allah dan juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua ya, maka ada beberapa renungan ya yang bisa kita renungkan. Yang pertama, tilawah Al-Quran adalah ibadah harian yang menghidupkan hati. Ya. Kalau teman-teman semua ingat ya tentang pembahasan tadabbur. Ya, kenapa sih kita perlu tadabbur? Ya, agar hati kita tidak terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam Al-Qur'an apa? Apakah mereka tidak mentadabbur Quran atau hati sudah terkunci atau hati mereka sudah terkunci? Jadi kata Allah, bagi orang-orang yang nggak pernah tadabbur, nggak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah dekat dengan Quran, ya nanti hatinya mati dan ya itu terkunci, malas ibadah, ya dan hatinya mati. Ya. Jadi untuk kita untuk apa? Kita baca, kita tadabbur dan kita amalkan. Yang kedua, setiap huruf yang dibaca adalah investasi akhirat. Ya. Setiap huruf yang kita baca adalah
investasi akhirat. Tadi kita sudah bahas tentang apa? Tentang pentingnya baca Quran. Man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka satunya kebaikan, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan dan akan menjadi 10 pahala, kata kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ya. Rasul pun pernah menyampaikan dalam hadis lainnya. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Apa kata Rasul? Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Kata teman-teman semua, mari baca Quran, tadaburi dan juga hafalkan dan amalkan. Ya. Orang yang terakhir, orang yang rajin membaca Quran tidak akan pernah merugi. Ya, kalau kita lihat ayat itu tadi teman-teman semua ya. Ayat itu menjelaskan tentang innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang sholat, orang-orang yang senantiasa berinfak, ya akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah merugikannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, berikutnya poin tadabbur kedua tentang sholat. Sholat adalah tiang perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sholat adalah cara, ya, agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen berbicara langsung dengan Allah, ya, kita pengen berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat. Ya. Selain sholat yang 5 waktu yang wajib, kita sholat tahajud, witir, duha dan sebagainya. Ya. Ingat teman-teman semua, kata Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya adalah dia kafir. Sungguh ia telah kafir. Jadi perjanjian antara kita dan orang kafir apa? Tadi, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka mari kita tingkatkan sholat kita. Kalau kita ingat di juz pertama ya teman-teman semua, di juz kedua, Ana membahas tentang ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, tentang pentingnya salat. Ya. Juga kita ingat sejarahnya Nabi Muhammad SAW ketika di Taif, maka beliau salat, beliau berdoa kepada Allah, ya, dan juga bersabar. Ya. Ada beberapa renungan yang bisa kita renungkan. Ya. Yang pertama adalah salat adalah fondasi utama keberuntungan seorang mukmin. Jadi kalau kita pengen beruntung di dunia maupun di akhirat, maka sholatlah fondasinya. Yang kedua, tanpa sholat, amal lain kehilangan nilai dan kekuatan. Jadi, sholat ini yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa satu amalan yang paling pertama kali dihisap. Jika sholatnya rusak, maka semua amalan rusak. Tapi kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalan pun baik. Terakhir, sholat yang benar-benar ditegakkan, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari tingkatkan sholat wajib kita dari jamaahnya, dari khusyuknya, dari zikirnya dan sebagainya. Juga tambah sholat duhanya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, qobliyah ba'diyahnya dimaksimalkan. Agar apa? Agar kita beruntung. Agar kita pun mendapatkan amalan terbaik dan juga mendapatkan apa? Mendapatkan predikat hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, infak. Tentang infak. Ya. Infak atau sedekah ini adalah bukti syukur atas rezeki kita. Kita punya uang, uang ini bukan punya kita, dari apa? Uang ini sebenarnya punya Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Maka apa amanahnya? Pertama, kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Tentu salah satunya dengan berinfak. Memberikan sedekah kepada orang yang mampu. Orang yang tidak mampu, afan. Kita lihat misalnya mungkin ada orang terdekat kita, sahabat kita, atau bahkan keluarga kita yang nggak ada uang misalnya, yang nggak punya makan mungkin itu ya. Kita kasih infak, kita kasih sedekah dan sebagainya. Ya, kenapa? Infak ini bukti syukur atas rezeki yang kita miliki. Orang-orang yang sering berinfak adalah orang-orang yang bersyukur atas rezekinya. Dan orang-orang yang nggak pernah berinfak, orang-orang yang nggak pernah bersedekah adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman semua ingat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan,
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti apa? Seperti orang-orang yang menebur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi Allah menjelaskan, ya, memberikan perumpamaan kepada kita seperti apa? Seperti kita, ya, menabur satu biji misalnya. Satu biji ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tangkainya 100 biji. Maksudnya apa? Dari satu biji yang kita tanam, kita tabur itu ya, akan melahirkan 700 biji. Maka itulah sedekah. Kita sedekah, insya Allah tidak akan mengurangi, Pak, tidak akan mengurangi harta kita. Justru apa? Akan memperbanyak harta kita dan juga tentu memperbanyak amal kita. Jadi kalau kita misalnya infak, nanti aja takut uangnya habis. Nanti aja misalnya infaknya kalau udah uang banyak, nggak boleh gitu. Nggak seperti itu. Kita berinfak berapapun yang kita punya. Yang penting apa? Kita istiqomah, kita dawam, kita istimror. Apa kata Rasul? Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Apa kata Rasul? Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Misal kita infak sehari 1000, boleh gak? Boleh, bahkan itu luar biasa. Itu amalan yang Allah cintai, kan yang paling dicintai karena istimror, karena istiqomah, dawam. Tapi kalau kita infak misalnya 10 juta tapi sekali aja. Bagus gak? Bagus. Cuman ternyata yang lebih bagus apa? Mereka yang tiap hari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun infak sehari 1000 misalnya. Itu lebih baik daripada orang-orang yang hanya sesekali infaknya. Ya. Ingat teman-teman semua kata Rasul, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Jadi harta kita tidak akan kurang, bahkan akan menambah. Tentu pahala kita pun akan terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Ada juga satu keutamaan, ya. Ada satu keutamaan dari infak atau sedekah itu apa? Keutamaannya adalah kita akan dihapuskan dosa-dosa. Apa? Kita akan dihapuskan dosa-dosa insya Allah. Allah SWT menyampaikan, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, infak yang diberikan secara terang-terangan boleh, itu baik. Dan yang lebih baik apa? Kita infak, kita sedekah dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Dan karena infak itu kata Allah apa? Wa yukaffir ankum min sayyiatikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Ya. Rasul kita pun Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu ya memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi dengan kita berinfak, kita bersedekah, kita sudah tahu bahwa kita akan diberikan pahala berlimpah. Kita pun akan diberikan harta yang berlimpah. Kita pun akan diampuni dosa-dosanya. Bersama kita infak, kita bersedekah sedikit. Minimal apa? Minimal sedikit dan juga untuk orang-orang terdekat kita. Dari keluarga, kerabat,
terus tetangga dan sebagainya. Ada beberapa renungan kita bisa renungkan. Yang pertama, infak adalah tanda iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak adalah tanda iman dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah, itu ditandakan iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi diam-diam menjaga keikhlasan, memberi terang-terangan menginspirasi. Jadi nggak salah. Kita diam-diam bagus, ya terang-terangan pun bagus. Dan mana yang bagus? Yang bagus adalah ketika dia ikhlas, ya. Yang ketiga, Allah menjanjikan balasan yang berlipat dari apa yang kita keluarkan. Tadi di surat apa tadi? Di surat Al-Baqarah ya, ayat 26:1. Allah menjelaskan bahwa kita tuh berinfak seperti apa? Seperti menanam atau menabur biji. Satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan melahirkan atau menjadikan 100 biji. Ya, dalam artian dari satu biji itu akan lahir 700 biji yang banyak, gitu ya. Maka kita pun gitu sedekah. Kita sedekah, ya maka kita pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan juga mendapatkan rezeki yang berlimpah insya Allah. Oke, tadabbur tahin teman-teman semua. Ya, poin tadabbur tahin adalah tentang 3 amal ini adalah perniagaan yang tak pernah rugi. Jadi dari baca Quran, sholat dan juga sedekah adalah 3 amalan yang tidak akan pernah rugi di dunia maupun di akhirat. Allah menyampaikan, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, bahwa 3 amalan ini adalah perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya, maka kita renungkan teman-teman semua. Yang pertama, amal soleh adalah bisnis yang paling aman dari kerugian. Jadi kita sekarang berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, ya maka nanti Allah akan berikan apa? Memberikan ganjaran rahmat dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, dunia sangat bisa menipu. Sementara perniagaan dengan Allah pasti menguntungkan. Kita baca Quran untung. Salat untung nggak? Untung. Sedekah untung nggak? Untung. Jadi apapun di dunia ini bisa merugikan kita, tetapi jika kita berdagang dengan Allah, maka kita akan pasti untung. Terakhir, hanya orang beriman yang melihat akhirat sebagai tujuan utama investasi. Nah, seringkali kita mikir investasi buat jangka panjang dan sebagainya. Tapi kita sampai-sampai seringkali melupakan investasi sebaik-baiknya. Apa itu? Investasi akhirat. Kita baca Quran, kita sholat, dan juga kita memperbaiki sedekah. Ya, tentu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ternyata ada 5 poin. Ya, Afwan ya, bukan 4. Ada 5 poin. Poin terakhir, ya. Balasan Allah bagi mereka tadi ya, yang senantiasa membaca Quran, senantiasa sholat, dan juga senantiasa berinfak atau sedekah, maka Allah akan memberikan balasan pahala sempurna dan karunia tambahan. Apa kata Allah? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Quran, orang-orang yang senantiasa sholat dan juga tadi sedekah, maka Allah akan memberinya apa? Pahala berlimpah serta akan menambahnya kepada mereka karunia yang sangat berlimpah. Baik, barakallahu fikum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa rajin baca Quran, rajin sholat, juga rajin untuk berinfak atau bersedekah. Nah, ingat ya, Allah bukan hanya membalas timbal tapi juga berlipat ganda. Lalu yang kedua, karunia Allah selalu lebih luas dan dari apa yang kita berbuat. Terakhir adalah Allah Maha Pengampun dan mensyukuri amal hambanya. Baik, barakallahu fikum teman-teman semua. Alhamdulillah ya, sudah selesai materi kita hari ini ya. Dan mohon izin ya, mulai besok sepertinya kajian kita per harinya akan 2 juz langsung. Paginya akan tadabbur juz 23, sorenya juz 24. Kenapa? Karena insya Allah hari Kamis ya, Kamis malam sudah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi ini pun di luar rencana kami di bulan sebelumnya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki berlimpah. Alhamdulillah seizin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari Kamis malam ini ya kami akan berangkat ya, saya sama istri ya akan menunaikan ibadah umroh. Jadi mohon maaf jika nanti untuk kelasnya insyaallah kita selesaikan sebelum umroh, diusahakan. Kalaupun nanti belum selesai, berarti nanti di Mekah ya, Anda akan berusaha tunaikan amanah buat antum yang menyampaikan materi-materi tadabbur. Ya, jadi kan kajian ini kan sudah
Anda rencanakan dari akhir bulan Juli kalau nggak salah. Ya, ternyata alhamdulillah di akhir di akhir Afwan, ya akhir Agustus ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Jadi alhamdulillah insyaallah tanggal 26 ini ya kami akan berangkat ya bersama istri insyaallah. Jadi mohon doanya teman-teman semua semoga Allah mudahkan dan nanti insyaallah buat teman-teman semua ada doa khusus dan juga boleh menitip doa insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Alhamdulillah sudah setengah jam ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya, tadi dan untuk materinya ya alhamdulillah sudah kami upload ya di Google Drive ya untuk PDF materinya. Jadi tinggal dilihat ya dan bisa tinggal download ya oleh antum insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Semoga kajian-kajian ini yang sudah berjalan 3 minggu dan akan masuk ke 4 minggu ya alhamdulillah. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita sudah tadabburi. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.